Teman-teman sekalian, begini, saya akan mulai dengan sedikit prolog begini. Peringatan Isra Mi'raj itu adat, tradisi masyarakat, khususnya masyarakat kita. Sebagian kaum muslimin memperingati itu, sebagian lain mungkin enggak, ya enggak masalah. Satu ulangi, peringatan Isra Mi'raj itu adalah tradisi, adat masyarakat. Adapun peristiwa Isra Mi'raj itu perkara akidah yang sangat penting. Ulangi lagi supaya tidak gagal paham. Peringatan Isra Mi'raj yang ada di sekitaran kita ini, masjid-masjid, majlis-majlis, entah itu di sekolah juga ada biasanya mengadakan peringatannya, itu tradisi. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah masalah akidah yang penting sekali. Kalau seorang muslim mengingkari, tidak percaya adanya Isra Nabi Muhammad SAW, maka dia keluar dari Islam, tidak main-main. Ustaz ulangi, kalau ada seorang muslim mengingkari Isra Nabi SAW, dia keluar dari Islam. Kenapa begitu? Karena peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat namanya surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau kita ingkari, berarti kita mengingkari satu ayat Al-Quran. Kalau kita mengingkari satu ayat Al-Quran, otomatis batal keimanannya, keluar daripada Islam. Makanya peringatannya ini tradisi. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj itu berkaitan dengan akidah kita sebagai orang Islam. Paham sampai sini? Ya. Jangan sampai ada yang tidak meyakini. Mustahil Nabi bisa berangkat segitu jauhnya, jarak antara Mekah sampai Palestina itu kan jauh sekali. Mustahil bisa ditempuh dalam sebagian malam, bukan semalam, sebagian malam, bayangin. Hanya beberapa saat saja. Mustahil. Iya, kalau pakai akal kita mengatakan mustahil. Makanya ini yang bermain adalah keimanan kita. Nah, ada apa aja di peristiwa Isra Mi'raj itu? Ada banyak sekali. Ustadz hanya meng-highlight, hanya menyoroti beberapa saja. Bahwa Nabi itu dalam perjalanan tersebut diperlihatkan berbagai macam penglihatan. Dibuka alam-alam yang tidak terlihat oleh kasat mata, dibuka ketika itu. Di antaranya yang pertama, ya. Ketika kendaraan yang Nabi tunggangi itu berjalan, yaitu Nabi menggunakan kendaraan buruk yang telah disiapkan. Nabi tiba-tiba melihat Ifrit. Ifrit ini salah satu jin, katakanlah ya termasuk tokoh jin terkuat lah, katakanlah termasuk jin yang kuat, Ifrit. Nabi melihat Ifrit. Ifrit ini mengejar Nabi dengan membawa obor api, dikejar, nggak bawa senter, nggak, obor, ada apinya. Dikejar Nabi. Ketika Nabi melihat ke belakang, Nabi melihat Ifrit ini. Kemudian kata malaikat Jibril, mau gak Muhammad aku ajari beberapa kalimat, kalau kamu mengucapkannya, membacanya, maka obor Ifrit tersebut akan jatuh ke atas mukanya dan Ifrit tersebut akan kalah. Obor itu akan menimpa mukanya sendiri sampai padam apinya dan dia tidak akan mengejar lagi. Lalu Nabi diajarilah
kalimat doa oleh malaikat Jibril. Kalimat doa ini cukup panjang, ya. Ya intinya adalah untuk berlindung kepada Allah. Kenapa Ustaz katakan panjang? Ya karena lawannya Ifrit, bukan jin-jin yang nyubi, ya bukan jin-jin yang katakanlah pemula, beginner atau segala macam. Apa istilah sekarang itu nyubi, ya? Pemula, bukan jin pemula. Jinnya adalah kelasnya kelas Ifrit. Lah kalau bagi jin-jin pemula itu gampang sebetulnya untuk mengalahkan itu. Ini bisa kita ambil pelajarannya. Bagaimana kita bisa mengusir jin itu, bisa mengusir gangguan jin itu. Cukup berlindung kepada Allah. Ada yang sudah hafal a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ada yang hafal itu? Enggak ada. Kita turunkan lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafal? Insyaallah hafal kan? Enggak hafal juga turunin lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakin di situ hilang, kabur setan itu. Jin itu kabur. Ya. Tapi kalau pakai yang pendek itu jangan harap ifrit kabur ya. Itu jin-jin yang nyubi aja ya. Jin-jin yang masih belajar lah ya, masih permulaan itu ya. Kabur pakai itu. Emang pernah dicoba? Pernah dicoba. Betul. Ya, yang penting kitanya berani. Jangan ketakutan dulu ya. Ya tanda-tanda ya. Yang penting berani, jangan ketakutan dulu. Ini kan gitu. Ketakutan dulu, ya kan? Boro-boro mau baca doa seperti itu, yang dibaca doa makan, ya kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Waduh, kata jinnya takut ini saya mau dimakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian Nabi terus jalan lagi. Setelah Ifrit tersebut jatuh, obornya itu menimpa wajahnya, membakar wajahnya sampai padam. Kemudian Nabi lanjutkan perjalanan lagi. Sampai Nabi itu mendatangi satu kaum, diperlihatkan satu kaum. Satu kaum ini mereka menanam dalam sehari, langsung memanen di hari itu juga. Wah, hebat banget ini. Nanam tumbuhan, nanam padi misalnya, langsung dipanen hari itu juga. Padahal kalau di dunia lama sekali nanam padi, nanam tanaman itu. Ini langsung, terus balik lagi, nanam lagi, langsung panen lagi, nanam lagi, langsung panen lagi. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadza? Itu tuh apa itu? Bisa begitu tuh Jibril? Kemudian kata Jibril, haulai al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka itu para pejuang-pejuang, para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, perang di jalan Allah. Itu mereka menanam langsung memanen pahalanya. Saking banyaknya pahala-pahala yang Allah berikan, sampai dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Baru ditanam, baru berbuat baik, langsung dipanen pahalanya. Langsung, itu gambarannya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, lanjut lagi setelah itu, jalan lagi Nabi itu. Kemudian Nabi mencium bau yang sangat harum. Nabi bertanya lagi, ya Jibril, ma hadhihi raihah? Wahai malaikat Jibril, ini bau apa? Bau harum banget ini. Bukan kayak parfum kita sekarang ya. Baunya sangat harum, ya Allah alam seperti apa. Belum pernah kita menciumnya kan. Apa ini? Kemudian kata Jibril, ini adalah bau harumnya masyitoh, tukang sisir yang pembantunya anak perempuannya Fir'aun. Anak perempuannya Fir'aun punya pembantu, punya baby sister. Namanya siapa namanya ya? Ya kita sebutnya Masitoh, padahal Masitoh itu tukang sisir artinya. Yang suka nyisirin ya baby sister, yang suka merawat anak perempuannya Fir'aun. Bayangin loh, anaknya Tuhan dirawat sama dia kan. Dan ini bau anak-anaknya Masitoh itu, bau harum ini. Kenapa?
ketika Masyito itu menyisir anak perempuannya Fir'aun, tiba-tiba sisirnya itu jatuh ke tanah gitu, jatuh ke lantai. Kemudian ketika dia mau ngambil, dia baca Bismillah. Bismillah ta'isa Fir'aun. Dia mengucapkan itu. Bismillah ta'isa Fir'aun. Fir'aun ini celaka. Bismillah. Fir'aun ini rugi, celaka. Ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Lah anak perempuan ini dengar. Kata anak perempuannya, oh engkau punya Tuhan selain bapakku berarti. Oh kan gitu ya. Apakah engkau punya Tuhan selain bapakku? Kok kamu tadi nyebutnya Bismillah, bukan Bismi Fir'aun? Nyebutnya Bismillah. Si Masyito ini, si tukang sisir ini menjawab dengan tegas, "Na'am, ya. Saya tidak termasuk agamanya Fir'aun. Kalau begitu saya laporkan ke ayah saya." Silakan laporkan. Dilaporkan sama anaknya Fir'aun ini. Kemudian ketika dilaporkan, dipanggil sama Fir'aun, ditanya, "Awalaki Rabbun ghairi?" Apakah engkau si tukang sisir punya Tuhan selainku? Oh ya, dengan sombongnya Fir'aun mengatakan begitu. Masyito dengan keyakinannya yang luar biasa menjawab, "Na'am, Rabbi wa Rabbuka Allah." Ya, Tuhanku dan Tuhanmu juga Fir'aun adalah Allah. Ya, masa Fir'aun kan pernah kecil, pernah gede, terlahir seperti manusia biasa. Kira-kira pertanyaannya, sebelum Fir'aun itu siapa Tuhannya begitu? Fir'aun kan lahirnya belakangan kan, sebelum Fir'aun nih, manusia-manusia sebelum Fir'aun siapa Tuhannya? Ya, Fir'aun nggak bisa jawab kan. Masa Tuhan datang terlambat, udah kayak polisi India aja. Tuhan datang terlambat itu ya. Tiba-tiba sekarang Egi ngaku nabi loh. Aduh. Ketemu malaikat Jibril di warung seblak, ya Allah, ngapain Jibril di warung seblak? Udah gak masuk akal. Ini ngaku Tuhan nih, manusia biasa ngaku Tuhan dia. Nah, si Masyito ini punya 2 anak dan punya seorang suami. Kemudian dibujuklah sama Fir'aun untuk kembali mengikuti agamanya Fir'aun, untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Tapi Masyito dengan keyakinannya dia tidak mau. Akhirnya apa? Kata Fir'aun mengancam Masyito ini, "Kalau begitu saya akan membunuh kalian semua. Anak-anaknya, suaminya akan saya bunuh." Terus kata Masyito, "Malah bagus. Malah bagus kalau kamu mau bunuh saya, malah bagus, silakan. Tapi saya minta satu permintaan. Jadikan kuburan saya satu, gabungin. Saya ingin dimakamkan bersama anak-anak saya dan suami saya." Singkat cerita, bikinlah tungku, bikin sebuah ya menyerupai sapi lah dari tembaga, kemudian diisi minyak, dibakar, dilemparkan satu persatu di situ. Anaknya dulu dilemparkan yang pertama, kemudian suaminya, kemudian ketika anak yang kecil itu masih ASI, masih menyusui, kemudian berbicara, udah bisa bicara tiba-tiba. Kata anaknya yang kecil ini, "Ya Ammah, wahai ibuku, qoi, masuklah, jangan ragu, cepet. Fa innaki alal haq, karena sungguh engkau berada di agama yang benar, jangan ragu-ragu." Singkat cerita ya, dibakar semua. Lompat Masyito ke dalam bara api. Itu Nabi diperlihatkan ketika Isra Mi'raj. Kemudian Nabi lanjut lagi, karena ini perjalanan luar biasa, hikmahnya banyak. Nabi lanjut lagi, kemudian melihat satu kaum yang kepalanya digeprek balik lagi, kepalanya hancur balik lagi. Ini kaum apa ini seperti ini Jibril? Siapa mereka? Kemudian Jibril menjawab, "Haula'i alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis sholatil maktubah." Itu mereka itu gambaran orang-orang yang berat kepalanya hingga meninggalkan sholat wajib. Ya, ini jangan sampai kita tinggalkan. Hanya 5 waktu kok.
Gimana 50 waktu? Hanya 5 waktu. Ini orang-orang yang berat itu begitu, salah satu siksanya berat. Kepalanya untuk menegakkan sholat itu berat. Salah satu siksanya itu kepalanya digempreng pakai batu besar, pecah, balik lagi, digempreng lagi, balik lagi. Itu Nabi diperlihatkan. Ini orang-orang yang berat melakukan sholat 5 waktu. Makanya perlu kita jaga, ya, perlu kita jaga sholat 5 waktu itu. Tapi saya nggak sholat duha, belum bisa. Ya udah, nggak usah dulu. Saya belum bisa bangun malam untuk tahajud. Ya udah, yang penting sholat subuhnya. Kesiangan bangunnya, ya udah nggak apa-apa. Gabung subuh dan duha. Ya kan? Subuh dan boleh. Di sekolah di ini ya ada peraturan sholat duha ya. Ada di sekolah-sekolah suruh sholat duha. Ya, pura-pura aja sholat duha, aslinya kamu sholat subuh asli. Ya ngapain? Kamu bela-belain sholat duha, orang sunnah sholat subuhnya enggak ya? Itu kebalik itu. Ya orang pakai jas enggak pakai celana itu namanya ya. Ibaratnya sholat duha itu jas, gagah, tapi enggak pakai celana, gimana ceritanya gitu ya. Sholat wajib dulu yang diutamakan, sholat wajib. Walaupun kita belum bisa untuk sholat-sholat yang lain, gak apa-apa, dijaga sholat wajibnya dulu. Nah itu ya. Kemudian Nabi lanjut lagi perjalanan berikutnya. Kemudian Nabi itu menjumpai satu kaum yang mana di sisi kaum tersebut ada daging yang matang, enak, katakanlah ya sekelas apa ya? Apa sih daging yang dibakar tuh? Steak. Ya wagyu, steak wagyu dari Jepang misalnya atau dari Australia. Nah di sisi yang satunya lagi daging yang mentah plus busuk, daging busuk. Tetapi kaum ini malah memakan daging yang busuk tersebut, meninggalkan daging steak yang wagyu yang enak itu, ditinggalkan. Dia malah milih daging yang busuk yang mentah itu. Nabi heran. Kemudian Nabi tanya, "Mahada ya Jibril?" Apa ini Jibril? Penampakan kaum seperti apa ini, kok dia milih daging yang busuk yang masih mentah dibanding daging yang udah matang yang kelihatannya nikmat tersebut? Kata Jibril, ini adalah gambaran laki-laki min ummatika, dari umatmu Muhammad, yang mana dia itu punya seorang istri yang halal, tetapi dia mendatangi perempuan lain, berzina dengan perempuan lain. Itu gambarannya. Ini juga perumpamaan seorang perempuan yang punya suami, ya, wal mar'atu taqumu min 'indi zawjiha halalan thayyiban. Perempuan yang dia itu punya suami yang halal, yang thayyib, mau ngapain aja bebas, gitu. Kalau udah nikah gitu, kayak Haji. Ya, nggak ada istilah aurat, gitu, nggak ada gitu. Mau 24 jam seminggu full nggak pakai baju berdua silakan gitu dalam rumah gitu. Ya, nggak ada istilah aurat, suami istri itu nggak ada istilah aurat. Tapi kalau sekarang ini masih haram semua gitu, ya nggak boleh dilihat auratnya gitu. Kamu juga Gil, nggak usah ketawa lagi. Ya. Ini perempuan dia punya suami, tetapi apa? Dia mendatangi laki-laki yang tidak halal. Itu gambarannya. Ada daging yang bagus, yang matang, yang enak, malah dia memilih daging yang busuk. Itu gambarannya. Nah, kemudian lanjut lagi perjalanannya. Ada orang-orang yang mana dia itu mengumpulkan seikat kayu bakar. Tetapi orang tersebut tidak mampu mengangkut, membawa kayu bakar tersebut, tetapi terus ditambah lagi. Udah tahu nggak bisa diangkut, ditambah lagi sama kaum ini. Nabi bertanya lagi, "Mahada ya Jibril?" Apa ini Jibril? Kok itu kaum aneh sekali. Sudah tahu tidak kuat dia membawa kayu tersebut, kenapa ditambah lagi?
Kemudian malaikat Jibril menjawab, hadzal rajulu min ummatika. Ini gambaran kaum dari umatmu Muhammad. Takunu indahu amanatun nas. Dia itu memikul amanat-amanat dari manusia. Jadi pejabat, punya amanah, punya jabatan dia itu. Tetapi dia tidak mampu melaksanakannya, tetapi dia memaksa untuk menanggung amanat itu. Nah ini kira-kira udah banyak belum ini? Kejadian belum nih? Udah banyak belum nih? Udah kejadian belum nih? Orang nggak bisa amanah tapi mencalonkan diri. Udah banyak kejadian. Ini gambarannya dari dulu ini. Nabi digambarkan ketika peristiwa Isra Mi'raj ini. Kejadian. Ada orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan sebetulnya, tapi rakus akan jabatan. Padahal jabatan itu amanat, tetapi dia tidak mampu menanggungnya, tapi dia ingin terus. Bahkan ada yang rangkap jabatan macam-macam. Satu orang banyak jabatannya, padahal dia tidak amanah. Terakhir, ini terakhir buat kalau tadi kan buat kita semua lah ya. Terakhir nih buat ustadz terakhir ya. Jangan dikira aman, ustadz juga dibahas dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Terakhir Nabi, bukan terakhir, sebenarnya banyak, cuman terakhir dalam malam ini maksudnya ya. Terakhir Nabi menjumpai satu kaum yang mana memotong lidah-lidah mereka. Bibirnya dipotong menggunakan gunting. Guntingnya dari besi, min hadidin, dari besi. Kemudian kembali utuh lagi lidahnya, bibirnya dipotong lagi sama dia. Dan itu enggak habis-habis, terus-terusan begitu. Kanat la yafturu anhum, terus-terusan tidak pernah putus. Begitu terus. Nabi bertanya, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu yang motong-motong lidah, motong-motong bibirnya, utuh lagi dipotong lagi. Kemudian Jibril menjawab, haula'i khutoba'ul fitnah. Mereka itulah para penceramah-penceramah, para ustadz fitnah. Keras kalau buat ustadz. Ini bukan buat kalian ini. Mereka ini khotib, khutobah, khotib, penceramah, pendakwa fitnah. Khutobah ummatika, para khotib umatmu Muhammad. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka pandai menyampaikan, pandai menasihati orang, tetapi mereka tidak melakukannya. Omon, ya, mengatakan menasihati tapi mereka sendiri tidak melaksanakan. Itu ancaman juga itu buat para ustadz ya kan. Jangan hanya sekedar omong doang. Cukup ya, sudah 9:30. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi ini hanya sekilas perjalanan daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih panjang, belum Nabi itu naik ke langit 1, 2, 3 dan seterusnya sampai Sidratul Muntaha, itu bertemu dengan macam-macam lagi. Ya, ini hanya sekilas perjalanan Nabi menuju Masjidil Aqsa. Itu Nabi diperlihatkan oleh berbagai macam penglihatan yang di situ ada hikmahnya semuanya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang singkat ini mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis.